Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriani SPDGR dari UPT SMK Negeri 9 Bulukumba. Di video kali ini kita akan membahas tema cermat meneladani kisah hidup tokoh. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini, yang pertama yaitu setelah mempelajari materi ini kita mampu memahami hakikat dan karakteristik biografi. Kemudian yang kedua, kita mampu memahami struktur teks biografi. Dan yang ketiga, kita mampu mengidentifikasi informasi atau pesan dalam teks biografi. Nah, sebelum lanjut kita harus tahu dulu apa sih itu biografi. Jadi, teks biografi itu adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Umumnya, teks biografi berisi sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Selain itu, kamu juga bisa mencantumkan permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca cerdas dan berkarakter. Lanjut, apa sih bedanya teks biografi dengan autobiografi? Nah, di sini kita akan bahas. Mungkin kamu pernah mendengar istilah teks autobiografi ya, serupa dengan teks biografi. Jadi, autobiografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun, perbedaannya terletak pada penulisnya. Jadi, biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Adapun tujuan kita mempelajari teks biografi ini yaitu untuk menceritakan kehidupan seseorang atau tokoh terkenal maupun figur sejarah, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan pengalaman hidupnya, sehingga pembaca dapat mengambil hikmah atau menjadikannya sebagai inspirasi dan menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Jadi kata kunci di sini dari tujuan teks biografi yaitu kita bisa mengambil hikmah dari tokoh tersebut dan juga bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Beberapa manfaat penting kita mempelajari teks biografi. Yang pertama yaitu, satu, kita lebih mengenal tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh melalui riwayat hidupnya. Kemudian yang kedua, dapat melihat sisi perjuangan hidup seseorang sehingga mencapai kesuksesan. Kemudian yang ketiga, bisa memotivasi diri sendiri untuk bisa sukses dan pantang menyerah seperti kisah tokoh. Juga kita mengetahui ciri-ciri dari teks biografi supaya kita bisa membedakan antara teks biografi dengan teks yang lainnya. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, tokoh yang dikisahkan merupakan tokoh terkenal dan inspiratif. Kemudian yang kedua, berisi fakta berdasarkan kisah nyata tokoh. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri untuk bisa disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian yang keempat, berisi peristiwa penting tokoh. Dan yang kelima, terdapat pesan moral atau pelajaran hidup. Jadi tidak sembarang orang itu kita bisa jadikan dalam teks biografi ya, hanya orang tertentu saja. Yang pastinya bisa memotivasi kita dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Setelah ciri-ciri, kita lanjut ke struktur teks biografi. Jadi, struktur teks biografi itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, dan yang ketiga reorientasi. Penjelasannya lanjut. Nah, struktur yang pertama yaitu orientasi. Jadi, orientasi di sini merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Kemudian, orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Jadi, kata kunci di sini dari orientasi yaitu ada tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang dijelaskan di awal sebuah teks, kemudian memudahkan juga pembaca dalam memahami informasi dasar. Struktur tes biografi yang kedua yaitu kejadian atau peristiwa penting. Peristiwa penting pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Jadi kata kuncinya di sini akan terdapat kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Lanjut struktur teks biografi yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, bagian ini berisi komentar atau pernyataan
ataupun simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi, reorientasi ini berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Jadi, kata kuncinya di sini ada komentar atau pernyataan simpulan yang terdapat pada akhir teks. Perlu juga kita ketahui jenis-jenis nilai karakter yang patut diteladani dari seorang tokoh. Yang pertama yaitu religius. Jadi religius yaitu sikap dan perilaku yang patut dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua jujur. Ya, jujur yaitu perilaku yang dasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku bangsa, suku etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang yang berbeda dengan dirinya. Jenis karakter lain yang keempat yaitu disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kemudian yang kelima, kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, kreatif, di mana kreatif yaitu cara berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri, yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Lanjut yang kedelapan yaitu memiliki sifat demokratis, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Kemudian yang kesembilan, cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Kemudian yang ke-10, menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-11 yaitu bersahabat atau komunikatif, yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Kemudian yang ke-12 yaitu cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-13 peduli sosial, yaitu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan, alam dan sosial, bangsa dan negara. Ya, itulah semua jenis-jenis nilai karakter yang dapat diteladani dari seorang tokoh dan yang bisa menjadikan kita menjadi motivasi dan inspirasi bagi diri sendiri. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.